Ya pemirsa, kami juga akan melibatkan para mahasiswa yang sudah hadir di sini. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Baik, saya Farhan dari Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, kalau memang apa urgensinya sebetulnya dari penolakan terhadap mainnya Israel di Indonesia dalam Piala U20 ini. Yang kedua, kalau memang nanti diizinkan, pastikan nanti bendera akan berkibar dan juga lagu kebangsaan berkumandang. Kalau gitu, apakah itu tidak akan memberikan citra buruk bagi Indonesia yang selama ini selalu pro kepada Palestina? Mungkin itu. Oke, langsung saja Bang Arya. Komitmen kita, pemerintah jelas katakan tadi, ya bahwa tetap ke Palestina. Palestina sendiri mengatakan nggak apa-apa. Jadi kalau kita bilang mencederai, yang gini, ini saya nih. Waduh nanti Arya tercederai itu. Saya bilang enggak, kan nggak tercederai dirinya. Ini Palestina bilang enggak apa-apa. Dan itu pemerintah Palestina, masa kita nggak mengakui pemerintah Palestina? Jadi dia bilang enggak apa-apa karena dia tahu memisahkan antara politik dan bola, olahraga. Itu Palestina loh, saya nggak berani ngomongin kita nih. Kan kita bicara Palestina nih sekarang ya, konteksnya Palestina juga nih. Palestina mengatakan begitu. Jadi kita, makanya karena pemahamannya kita udah sama nih di kami di PSSI gitu ya, bahwa kita bernaung di FIFA, Palestina pun bernaung di FIFA, itu sama pemahamannya. Asosiasi federasinya bolanya Palestina pun sama pemahamannya mengenai hal ini. Makanya kami jadi anggota FIFA, bukan anggota yang lain. Makanya federasinya sepak bola Indonesia dan federasi sepak bolanya Palestina ini sejalan dan seiring. Makanya kami satu federasi, namanya Federasi FIFA. Tanya aja pasti sama pemahaman kami. Nah, kemudian pemerintahnya pun sama. Pak Jokowi pun begitu, Palestina pun begitu. Kan kita akui ini dubesnya. Jadi begitu Mas, jadi kami nggak bisa ngada-ngada gitu. Jadi begitulah yang kami pahami sebagai orang yang memang berkecimpung di bola. Yang kami punya aturan main sendiri memang. Gitu Mas. Bang Arya, warning apa sih? Warning apa yang kemudian disampaikan oleh FIFA, kemudian begitu urgentnya Presiden Jokowi memerintahkan Mas Erick Thohir untuk langsung terbang ke negaranya? Iya karena gini, kemarin kita dapat informasi bahwa ini ada batal drawing yang dilakukan di Bali. Itu memang belum surat resmi. Masih pemberitahuan supaya kami, teman-teman LOC, panitia ya, supaya bicara ke vendor-vendor. Nah, daripada nanti itu kemana-mana, malah jadi nggak jelas, jadi bola yang liar, maka kami PSSI mengambil sikap untuk secara resmi menyampaikan bahwa itu dibatalkan. Karena apa? Kemungkinan karena penolakan dari pemerintah Bali yang menolak diadakannya drawing di sana. Nah, kalau di tempatnya aja udah menolak kan nggak batal dong. Nah, kemudian di sana nggak diberitahu nih kapan akan dilaksanakan drawing berikutnya. Di mana tempatnya dan waktunya nggak tahu. Sementara dalam sebuah sepak bola, drawing itu penting. Kenapa penting? Nanti ada penentuan grup A, B, C, D, E. Ini menyangkut kepada grup A, misalnya negara A, B, C, D, E ada di kota ini. B, D ini ada di kota ini. Nah ini menyangkut supporternya yang akan datang juga, yang nanti mesan tiket, dan sebagainya. Nah itu butuh waktu 50 hari. Nah ini kan udah, tapi karena ini nggak ada kepastian dari FIFA, kita, wah ini bisa berbahaya. Inisiatif. Karena apa? Ketika kita maju sebagai tuan rumah, kita itu tanda tangan agreement. Apa saja yang harus kita penuhi. Ya, bahwa ketika itu kita harus selenggarakan, menjaga keamanan, bisa membuat kenyamanan bagi para peserta. Nah itu yang semua agreement dan sebagainya itu. Bahkan pemerintah Bali pun, ya itu juga tanda tangan untuk agreement itu. Bahkan bulan 2023 awal pun mereka untuk drawing oke juga, nggak ada masalah. Nah, jadi ini yang kita lihat kalau, wah ini bisa bahaya. Apalagi nanti kita tahu kalau kami namanya orang tidak mematuhi kontrak. Tentunya ada dong konsekuensi. Nah ini kan berbahaya bagi kita apa? Kami itu nanti kita jadi terkucil dan kita di ban.
Ini berbahaya. Pak Mahfud, ini bahaya sekali Pak Mahfud kalau kita betul-betul tidak memperjuangkan timnas Indonesia bisa berlaga dan juga mengakomodir timnas Israel bertanding di tanah air Pak Mahfud. Boleh tanggapannya Pak Mahfud? Saya melihat tidak seseram itu ya. Yang pertama begini, politik negara itu menaungi semua kepentingan-kepentingan sektoral yang ada dalam negara itu. Politik olahraga, politik ekonomi, politik budaya, dan seterusnya, itu semua harus diikat dan mengacu kepada apa yang disebut dengan politik negara. Makanya dalam konteks olahraga pun, bahkan dalam kelas yang paling tinggi yaitu Olimpiade, perhelatan Olimpiade itu tidak pernah bebas dari kepentingan politik negara. Dalam sejarah Olimpiade sampai nanti 2024 misalnya, itu sudah terjadi 6 kali pemboikotan oleh sejumlah negara. Dan kalau nanti tahun 2024 Olimpiade di Moskow juga diboikot oleh negara-negara Eropa dan Amerika atas inisiatif Ukraine, maka itu menunjukkan bahwa memang panggung olahraga yang paling besar, Olimpiade pun, itu tidak bisa bebas dari politik negara. Ini fakta yang suka nggak suka terjadi dalam sejarah. Itu yang pertama. Jadi memang saya ambil contoh begini. Tahun lalu kita punya perhelatan internasional yang sangat sukses, yaitu pertemuan G20, ya kan? Pertemuan G20 itu yang merupakan wadah kerjasama ekonomi, tidak ada kaitannya dengan urusan politik, militer, dan seterusnya. Tapi kita lihat bagaimana intervensi kepentingan negara yang berasal dari persoalan politik. Bagaimana pemimpin-pemimpin negara-negara G20 misalnya mendesak Indonesia untuk tidak mengizinkan Presiden Putin datang. Alasannya intervensi ke Ukraine, ya. Dan saya kira itu tekanan yang sangat berat secara diplomatik, tapi kemudian terjadilah win-win solutionnya. Putin tidak datang, ya, kepala negara yang lain datang, tapi kemudian Menlu Rusia itu kan hadir. Oke, kalau ya. dalam konteks ini win-win Nah, solutionnya dalam konteks apa? ini saya tidak ingin mengusulkan win-win solution seperti apa, tapi yang saya katakan adalah bahwa terlepas bahwa politik olahraga itu punya arahnya, ingin menyambung rasakan semuanya, ingin mendamaikan semuanya seperti disampaikan tadi, tapi memang dia harus tetap mengacu dan tunduk pada politik negara. Ya. Nah, yang disampaikan oleh Prof. Hamka tadi menarik. Saya tidak melihat beliau sebagai PDIP-nya ya, tapi saya melihat beliau seorang politisi senior yang mengingatkan, kita ini negara punya politik loh. Dan politik negara itu acuannya adalah konstitusi. Dan konstitusi kita telah meletakkan bahwa Indonesia itu berperan aktif ya untuk menghilangkan segala bentuk penjajahan di muka bumi. Dan kita berperan aktif, bukan hanya pasif. Nah, peran aktif Indonesia inilah yang barangkali dalam pandangan saya melihat politisi PDIP atau partai PDIP sekarang ini tegas memberikan opini tentang Piala Dunia ini begitu. Jadi saya kira ini saya harus mengajak kita semua melihat negara kita ini ingin menyampaikan pesan politik apa ke pemerintah Israel. Itu yang paling penting. Saya kira kalau tadi Prof. Hamka mengatakan sudah 70 tahun ya Palestina itu masih dijajah oleh Israel. Saya kira kalau penjajahan ini selesai, saya kira Indonesia akan sangat welcome. Gitu. Jadi saya dari perspektif ini melihat seperti itu. Ini berseberangan sama statement Presiden tadi petang. Ya, saya kira semua pihak harus bisa punya rujukan yang sama. Kan kita punya konstitusi yang sama ya. Gitu. Tetapi saya tetap berkeinginan bahwa ada solusi jalan tengah yang bisa didapatkan. Saya misalnya contoh begini. Ketika Taiwan dulu diprotes oleh Cina dalam Olimpiade tahun 58 kalau tidak salah, ya karena Cina tidak mengakui Taiwan sebagai negara, Taiwan akhirnya ikut dalam Olimpiade itu, tetapi disebut sebagai sebagai China Taipei, tidak sebut sebagai Taiwan begitu. Jadi tetap ada ruang kompromi, tetap ada ruang jalan tengah
yang kemudian membuat semua kepentingan terakomodir, tetapi politik negara juga terjaga. Nah, bagaimana jalan tengahnya? Itu biar tugas bosnya Bung Arya ya, yang ditugaskan oleh Presiden. Mbak Monik, artinya Mbak Monik kalau kita lihat dengan kemudian merangkul atau menyetujui kehadiran Israel di Indonesia pada saat bermain di U20, ini Indonesia bersikap menerima penjajahan dari Israel. Iya, tentu terima kasih. Ya, kehadiran Israel di Indonesia itu karena Israel itu adalah negara legal. Israel ada karena PBB memutuskan untuk membagi dua tanah dari sebuah wilayah menjadi dua, yakni Arab Palestina dan Yahudi Palestina. Di tahun 1947. Lalu Israel menjadi negara karena resolusi 181. 33 negara setuju Israel berdiri, 13 negara menolak. Artinya ada 33 negara yang mengakui eksistensi Israel. Lalu Israel menjadi negara. Sampai hari ini yang tidak mengakui Israel sebagai negara itu mungkin hanya negara-negara yang Afghanistan, Suriah, Lebanon, Irak, Iran. Yang mungkin bisa dibilang dikategorikan negara-negara yang punya konflik di dalam negeri. Tetapi Israel diterima oleh banyak negara-negara di dunia, termasuk Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, dan mereka tidak dikucilkan oleh Indonesia. Negara-negara yang berdamai dengan Israel itu tetap berhubungan dengan Indonesia. Mbak Monik, tapi Indonesia memiliki Mbak sikap bahwa kita tidak menerima Israel, Mbak. Kita boleh lanjutkan nanti usai jeda. Artinya Israel ini